Jadi ini menarik Bapak Ibu sekalian, dan saya kira ini perlu ditularkan juga di fakultas yang lain. Ini mungkin ya, Pak Wakil Ketua ini tugasnya Bapak ini untuk lakukan survei. Jadi aktif ini kan khusus di aktif. Saya itu untuk seluruh dosen, bukan hanya pemimpinnya, tapi harus. Dan itu ada di orang sebenarnya. Ya. Itu survei dosen terbaik di setiap prodi, di setiap fakultas, kemudian universitas. Itu harus dilakukan survei itu. Siapa tahu kemudian bisa diberikan penghargaan. Tadi diberikan diberikan atau ketua panitia nih tadi. Kalau mereka sudah kasih begitu hadiahnya, bagaimana dengan rektor? Nah ini kalau di tingkat universitas, ini kan masih aktif, jadi biar tanggung jawab aktif dia kasih hadiahnya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kami bersyukur dan didaulat untuk menyampaikan pesan dan kesan buat rekan-rekan alumni yang pada hari ini, malam hari ini di Indisium. Tadi Ibu Dekan sudah menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan pesan moral yang perlu Bapak Ibu pegang dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai guru, sesuai dengan temanya, guru yang punya keahlian untuk menghadapi era society 5.0 di masa yang akan datang. Kita baru habis dari revolusi 4.0, ini sudah 5.0. Apa maksudnya? Nah ini Bapak Ibu sudah bisa cerna memahami semuanya. Ternyata ke depan ini mesin juga manusia juga mesin, jadi saling silih berganti, dan ke depan peran manusia itu bisa lebih berperan daripada mesin itu kan buatan manusia, industri itu kan buatan manusia, jadi manusia pengendali utama dan bisa sukses. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Ibu Dekan tentang guru yang baik. Saya memiliki 4 hal berkaitan dengan pendidikan yang baik. Maksudnya keluaran daripada sebuah proses pendidikan di lembaga pendidikan apapun, terutama di lembaga pendidikan tinggi di seluruh dunia. Yang pertama adalah bagaimana membuat peserta didik, membuat kita sebagai manusia ini memiliki kemampuan intelijensia atau kemampuan kapasitas akademik, kapasitas kemampuan intelektual yang hebat. Jadi kita kuliah dan bisa meraih prestasi, lulus dengan nilai yang memuaskan, sangat memuaskan untuk kembali. Seperti yang Bapak Ibu saksikan para mahasiswa atau alumni yang di Unisium tadi. Jadi tingkatan yang pertama adalah intelektual. Kita mengejar itu agar intelektual kita itu menjadi lebih baik. Sebenarnya itu hanya proses-proses tahap selanjutnya. Ada bentukan dasarnya, yaitu sejak kita bawa dari kandungan ibu kita ya. Sejak kita dilahirkan di muka bumi ini oleh ibu kita sudah dibekali dengan kemampuan otak. Ya. Berapa sih isi otak di kepala kita? Nah ini Bapak Ibu sebenarnya lumayan besar. Volume isi otak kita yang secara biologi lebih dari 1.200 volume cc. Gitu. Silakan dikoreksi dan silakan dicek kembali. Bedanya dengan kera pintar itu cuma 400. Jadi kera pintar simpansia itu 800 volume cc otaknya. Kalau kita 1.200 atau lebih sedikit. Nah, jadi dari kapasitas otak yang sebesar itu, kemudian masuk ke dalam bangku sekolah dan seterusnya, mulai dari S1, mulai dari taman kanak-kanak sampai di level perguruan tinggi, bahkan sampai doktor. Itu kita menjadi lebih tajam lagi. Bahkan orang yang pernah tidak naik kelas menjadi lebih baik. Jangan dipikir orang semua naik kelas itu sukses, enggak. Banyak kok ada beberapa profesor Indonesia ini yang sebelumnya tidak naik kelas juga, tapi berhasil menduduki jabatan strategis penguasa di negeri ini juga. Ada yang pernah tidak naik kelas. Kemudian juga dari catatan pribadinya, Einstein juga pernah tidak naik kelas, tidak lulus juga. Mungkin kepala hati yang padahal IQ-nya lumayan hebat. Jadi yang buat kita pintar adalah dengan sekolah. Dulu itu tingkat peradaban manusia itu lama sekali, lambat, sangat lambat.
bahkan ribuan tahun baru melakukan penemuan. Tapi dengan sekolah, dengan lembaga pendidikan, membuat manusia itu cepat berubah dengan sekolah. Makanya jangan malu untuk sekolah. Jangan malu utang. Ini kuliah doktor saja mikir duit setengah. Kuliah S1 apa yang mikir setengah waktu. Ya Allah, ya Tuhan. Apa yang terjadi? Gak boleh, ya. Gak boleh merasa menyesal karena pinjam uang di bank lalu bayar duit kuliah. Sebenarnya Bapak Ibu nggak usah mikir itu. Bapak Ibu minta maaf ya, tidak bangkrut 5 rupiah pun, bahkan bertambah. Jadi Bapak Ibu pinjam uang di bank atau mengutang di orang atau gade mas, gade tanah untuk sekolah, itu sama dengan Bapak Ibu memindahkan harta benda Bapak Ibu kemana? Ke kepala Bapak Ibu. Kira-kira mana yang lebih hebat? Memindahkan di kepala, di otak, atau memindahkan ke tempat lain? Jauh lebih berbeda. Sekarang kita cari bukti di mana di planet ini yang orang hidup. Contoh saja orang-orang Cina, orang Barat, orang Eropa. Bagaimana cara mereka menjaga kita? Mereka pakai tanah, pakai pengetahuan. Orang Cina sana datang dari berapa ribu mil dari sana ke sini. Emangnya bawa apa dari sini? Bawa tanah? Gak bawa apa-apa. Tapi semua pengetahuan ada di kepala mereka. Itu artinya Bapak Ibu meminjam uang di bank gak pernah bangkrut kecuali bertambah pintar aja. Jadi harta yang tadi itu Bapak Ibu berupa tanah, benda segala macam yang material itu dipindahkan di kepala Bapak Ibu semua, yaitu di otak. Begitu. Jadi jangan pernah takut pinjam duit untuk kuliah. Iya, ya begitu Bapak Ibu. Ini pengalaman saja ya, saya cerita. Ya, Pak Wanek satu kemarin kasih tahu saya, aduh teman saya dulu nikah itu 350 juta, saya bilang itu kecil. Saya bahkan lebih dari itu meraih gelar doktor ini. Karena saya kuliah di sini baru saya tinggal di Kupang, baru jam kuliah baru saya terbang ke Surabaya. Lalu sore habis kuliah balik lagi. Itu. Jadi minta maaf, ternyata setelah kuliah uangnya berlipat ya. Yang tadi keluarnya 300 sampai 400 itu, waduh dalam tempo sekian tahun alhamdulillah. Artinya apa? Yang tadi itu kita uang tadi itu pindahnya ke sini, tidak pindah kemana-mana. Kecuali kita minum arak, enggak. Atau main judi, itu memang tidak. Tapi kalau minta uang atau gadai barang untuk bayar kuliah, insya Allah tidak akan bangkrut. Ya, sekali lagi Bapak Ibu yang hari ini di yudisium, jangan pernah ragu. Yang kemarin-kemarin kamu susah-susah hidup itu, Bapak Ibu susah itu, sekarang uang itu sudah ada di dalam otak kalian. Dan sekarang harta benda Bapak Ibu bawa kemana-mana. Iya, yang saya contohkan tadi orang-orang yang sukses di dunia itu, mana ada pikiran enggak, yang dia pikir ada di kepala, yang isi otaknya. Jadi harta bendanya sudah tersimpan di sini semua, termasuk uang, termasuk tanah, diisi semua di sini. Begitu Bapak Ibu ya, jadi jangan takut. Jangan bilang kok saya kuliah ini, saya punya ini, duit ini, saya nggak ada ini, terus miskin. Enggak. Kecuali Bapak Ibu tidak pernah mendaya gunakan harta benda yang ada di kepala. Silakan kalau tidak percaya. Ya, Bapak Ibu. Ini mungkin selama ini orang salah juga. Sama seperti judul lagu. Salah menilai. Mungkin kau selalu menganggap diriku tak pernah macam-macam. Gitu. Jangan salah menilai dulu, jangan salah menduga. Jadi harta benda yang saya sebut tadi itu sudah dipindahkan ke sini. Dan Bapak Ibu bawa kemana-mana. Alhamdulillah yang berapa ratusan orang ini, semua harta bendanya kemarin, uang-uang yang dibayar ke kampus itu, ya untuk meraih gelar sarjana itu ada di kepala. Sudah ada di kepala semua. Sehingga kalian kemana-mana itu harta benda kalian seperti itu. Jadi yang pertama, menurut para ahli pendidikan itu, fungsi yang pertama orang sekolah sampai ke jenjang paling atas itu meningkatkan kapasitas intelektual, pintarnya. Ya. Yang kedua, estetika. Jadi tujuan utama orang mencapai sesuatu gelar akademik adalah estetika. Sudah sarjana, pintar lagi, tapi nggak punya nilai estetika. Astagfirullahaladzim, sama saja.
Lalu apa itu estetika? Estetika itu berkaitan dengan seni, berinteraksi, berkolaborasi, bersinergi, bermitra dengan siapapun manusia di muka bumi ini, sebuah agama, ras dan antaragolongan untuk kepentingan dan kemaslahatan hidup Bapak Ibu sekalian. Itu ilmunya begitu. Estetika itu seni dalam pergaulan. Jangan seni membunuh orang, seni membuli orang, seni memprovokator orang, seni untuk membabat-babat orang. Itu gak ada itu. Lembaga pendidikan apapun di planet ini tidak pernah mengajarkan orang seperti itu. Itu Bapak Ibu. Jadi itu yang kedua. Jadi dampak daripada sebuah penyelenggaraan pendidikan dan kalian meraih gelar sarjana, yang kedua adalah estetika, seni. Seperti orang mengolah vokal itu bagaimana membuat daya tarik sehingga orang senang dia dipanggil ke sana kemari dan rezekinya bertumpuk-tumpuk. Tidak punya seni sama sekali. Mengajar muka asam lagi. Mukanya sudah pas-pas asam lagi. Mungkin peserta didiknya mau mengerti. Padahal orang bilang teaching is art. Mengajar itu adalah seni. Nah, Bapak Ibu guru begitu. Minta maaf, kita harus bersyukur pada Tuhan. Kita memilih jalur yang benar. Jalur yang menurut para ahli kesehatan umurnya paling panjang di dunia adalah orang-orang yang bekerja sebagai guru dan dosen. Ya, Bapak. Bahkan di luar negeri Bapak Ibu, terus terang hanya di Indonesia yang suka demo guru dan dosen. Minta maaf sekali. Ini baru saya temukan di Indonesia setelah saya kunjungi ke luar negeri. Di luar negeri itu orang yang paling menghormati itu bukan para tentara, para politisi, tapi guru dan dosen itu nomor satu. Ini senang orang FKIP ini. Lalu pertanyaannya, kenapa orang FKIP, orang guru, orang dosen itu umurnya panjang? Karena tidak pernah siang hari dan malamnya berpikir untuk saling menghabisi satu semua. Tadi baru berkelahi sama suami istri di rumah, masuk kampus, masuk sekolah, senyum terus. Kenapa menghadap peserta didik? Bagaimana mau mengajar muka asam-asam? Ada juga berkelahi dari rumah sampai di sekolah pukul murid. Nah itu karena di polisi sana. Urusannya dengan polisi. Coba harus punya seni. Hanya di Indonesia yang bukan demo guru, demo dosen. Malah ada dosen provokator masih demo dosen, demo rektor. Harus tahu. Jangan kemana. Semoga Allah melaknat orang-orang kayak begini yang provokator. Itu bukan saya pikir gak gampang, kita benar. Mereka pintar itu karena kita. Mereka punya ilmu karena guru. Itu kan ada lagunya kan. Tuh. Kalau di perguruan tinggi di luar negeri itu langsung kasih keluar, drop out ini. Drop out. Kalau yang demo-demo guru, demo dosen itu langsung kasih out. Coba di Indonesia buat aturan itu kan bagus, tapi dasar murid itu tidak tahu malu juga. Mahasiswanya juga nggak punya malu juga. Caci maki hina dosen lagi, padahal mereka berpintar dari dosen itu. Semoga ya Bapak Ibu ya harus berdampak ya. Ini menurut Morris yang saya tadi 4 poin penting. Jadi sekolah kuliah harus berdampak pada pertama soal kapasitas intelektual, penguasaan sains, teknologi, ilmu pengetahuan. Tapi tidak cukup untuk membuat orang sukses kalau nggak punya estetika dalam pergaulan hidup di planet ini. Nggak bisa. Suka menyendiri, menepi, menyepi, lalu salahkan orang lain. Ah, ini pimpinan diskriminasi. Habis, you menepi di sana. Sudah magister, sudah mandat doktor, sembunyi buku di hutan sana. Mikir ke situ, mana mungkin? Emangnya